Hai, ketemu lagi nih di Talk is Fun. Kali ini saya mau ajak Anda untuk jalan-jalan sambil seruput kopi. Tapi bukan hanya pengalaman mencicipi kopi, kita juga akan mengeksplorasi ruang kopi yang memberikan tentunya pengalaman berbeda. Seperti di sudut Barito Jakarta Selatan, ada sebuah kedai kopi yang menghadirkan ruang inklusi bagi penyandang disabilitas dan mempekerjakan sejumlah barista tuli yang setiap hari melayani pelanggan dengan menggunakan bahasa isyarat. Di balik meja bar, para barista tuli ini menunjukkan profesionalisme dalam meracik minuman. Meski tidak mengandalkan pendengaran, mereka bekerja dengan ketelitian tinggi, mulai dari menerima pesanan hingga menyajikan kopi kepada pelanggan. Bagi para pengunjung maupun barista, Sunyi Coffee menjadi ruang aman dan nyaman untuk berkumpul, berinteraksi, serta berkomunikasi tanpa hambatan. Sebagian pelanggan bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar bahasa isyarat langsung dari para barista. Tempat ini dibangun untuk membuka kesempatan kerja yang setara, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang ramah disabilitas. Kalau kita berbicara mengenai kopi, kopi bukan hanya sekedar rasa, aroma gitu ya, tapi bisa dibilang kopi menjadi wadah hangat kesetaraan. Kenapa saya bilang kesetaraan? Karena ada satu kedai kopi, kalau mungkin Anda lewat atau lagi ada di kawasan sekitaran Barito ya, ada satu kedai kopi yang memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas, khususnya teman-teman tuli sebagai pekerja sebagai barista ya. Jadi ada seduhan dari teman-teman tuli yang ada di sana. Sudah hadir bersama saya ada owner dari Kopi Sunyi, ada Marcella. Mbak Marcella, apa kabar? Baik, terima kasih Mbak Tiffany loh udah datang. Senang sekali loh. Namanya boleh sunyi, ya kan? Tapi ketika ada di sini itu saya tidak merasa sunyi, lebih merasa apa ya? Ada satu perasaan mungkin yang nggak bisa dijelasin ya, karena ini nggak cuma sekedar kopi, tapi bagaimana kita bisa memberikan dan membuka ruang interaksi bersama teman-teman tuli khusus yang ada di sini. Jadi kalau konsep awal ketika mendirikan Kopi Sunyi ini memang menjadi wadah untuk teman-teman tuli kah untuk berkarya, bekerja, soal kesetaraan juga itu? Iya betul, sedikit background. Jadi Sunyi ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 2019. Dan tercetus idenya itu memang dari sekelompok orang yang memiliki visi kemanusiaan yang sama. Ya. Yaitu kita ingin teman-teman disabilitas itu memiliki hidup yang setara dengan teman-teman non-disabilitas. Nah untuk itu kita di sini mau membantu sekaligus mau mengedukasi masyarakat sebenarnya seperti apa sih dunia disabilitas itu sendiri. Gitu. Dan kemudian lahirlah Sunyi, di mana di sini kita menjadi jembatan antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Dan konsep utama yang kita junjung tinggi di sini itu adalah inklusivitas, di mana memang kita merangkul, kita mengajak teman-teman disabilitas untuk langsung terjun ke lapangan di Cafe Sunyi ini sendiri. Oke. Ketika pertama kali membuat konsep seperti itu, sempat ada kekhawatiran kah gitu? Karena kan betul ini soal inklusivitas gitu ya, tapi bagaimana teman-teman ini juga bisa berdampingan dan masyarakat akhirnya bisa membuka pikiran mereka gitu bahwa ya itu kita setara semuanya, kita punya hak yang sama gitu ya. Betul, awalnya sih sebenarnya itu jadi keraguan untuk kita juga ya. Sebenarnya konsep ini bisa nggak ya diterima di masyarakat? Karena kadang-kadang mungkin mereka kalau mau datang takut nanti nggak bisa pesennya gimana. Iya. Tapi disitulah kita mengedukasi mereka, bagaimana mereka bisa lebih mengenal dunia disabilitas itu sendiri. Kita juga ada beberapa alat bantu kalau mereka mau memesan, sehingga mereka nggak perlu ragu lagi kalau mau datang atau pesan ke sini, karena kita pasti bantu dengan mengedukasi. Oh oke. Jadi artinya kalau ada masyarakat atau pelanggan kopi gitu ya yang mau pesan di sini, nggak harus selalu bisa bahasa isyarat gitu kan? Betul, betul. Jadi kalau di Sunyi sendiri ini sebenarnya ada beberapa alat bantu juga. Seperti misalnya di depan pintu masuk, ada satu papan itu untuk memvisualisasikan gambar bahasa isyarat untuk memesan.
Jadi teman-teman bisa lihat di situ, bisa langsung diperagakan di kasir juga. Oke. Kemudian di kasir juga bentuk papan menu kita besar, tinggal ditunjuk-tunjuk juga bisa. Kita juga sediakan beberapa kartu dengan kata-kata yang lebih spesifik, misalnya ada yang mau less ice atau less sugar. Itu kartunya juga bisa dipilih, bisa ditunjukin ke kasirnya langsung. Oke, karena kan kadang-kadang kan mungkin ada orang yang ingin mengcustom kopinya sendiri kan Betul. di luar dari menu, mungkin betul yang ada di menu tapi mungkin less sugar, less ice atau less coffee atau kopinya ditambah shot gitu kan. Jadi tetap bisa di custom sesuai dengan apa yang pengunjung mau. Respon kalau sekarang kan berarti udah berjalan, artinya orang sudah cukup mengenal lah ya dan menerima sunyi ini gitu menjadi bagian. Tapi ketika awal-awal gitu, kita membayangkan gimana respon masyarakat, Mbak, ketika datang pertama kali? Sebenarnya responnya beda-beda sih, cuma semuanya positif, kita bersyukurnya di situ. Oke, bahkan bisa mengencourage masyarakatnya datang juga nggak? Mungkin setelah keluar dari sunyi gitu ya, mereka punya ketertarikan untuk belajar bahasa isyarat? Mungkin beberapa iya, beberapa enggak ya. Atau mungkin belajar sama teman-teman barista di Iya, sini? betul. Tapi untuk belajar di sini pun kita bisa sedikit mengajari pelanggan yang datang. Jadi kalau ada customer datang, mereka bisa datang nih sebenarnya ke kasir untuk bilang mau belajar sedikit bahasa isyarat dong. Nanti kalau kasirnya atau baristanya lagi nggak sibuk, mereka bisa datang ke meja customer dan bisa kasih sedikit pembelajaran mengenai bahasa isyarat. Penerimaan dan ketertarikan dari teman-teman mungkin di komunitas disabilitas khususnya teman-teman tuli itu gimana, Mbak? Karena di Sunyi sudah sampai dengan sekarang berjalan berapa banyak karyawan? Sudah sekitar 30. 30. Oke. Iya. 30 tuh ada di 3 cabang. 3 cabang Ya. ya. Gimana, Mbak? Mereka sih antusias sekali, senang banget pastinya, dan nggak cuma mereka, kita pun juga senang karena ternyata Ada mereka nggak itu yang awal-awal kayak gini, nih yakin Ibu atau Mbak Marcel gitu ya, kita diizinkan dan diajak untuk kerjasama atau bekerja di coffee shop gitu nggak? mungkin mereka lebih ke arah ya bertanya seperti itu ada juga, tapi excitednya pasti juga ada. Tapi kita balik jelaskan kepada mereka, sebenarnya tujuan Sunyi awal itu apa sih? Iya. Tujuan awal Sunyi itu sebenarnya kita ingin teman-teman disabilitas itu memiliki atau merasakan hidup yang lebih merdeka. Dalam artian gini, sebenarnya Indonesia ini kan udah merdeka selama puluhan tahun ya. Dan dengan kemerdekaan itu sendiri kan penduduknya jadi memiliki kebebasan untuk bisa berkarya, mengeksplorasi. Tapi apakah sebenarnya semua penduduknya udah seperti itu? Karena sebenarnya kalau dilihat dari kacamata teman-teman disabilitas, terkadang mereka ini mau melakukan kesehariannya aja masih sulit. Karena mungkin masih ada beberapa tempat yang belum bisa memfasilitasi. Dari perjalanan Sunyi, Mbak Marcella melihat apa dampak terbesar, pengaruh paling besar gitu ya, khususnya bagi teman-teman tuli gitu di komunitas disabilitas? Menurut aku sih dampak yang paling besar sejauh ini adalah pertama peningkatan awareness dan kepedulian masyarakat terhadap dunia disabilitas. Dengan mereka mau datang ke sini, mereka mau adaptasi dengan cara kita mesen, mereka mau mengulik lebih dalam mengenai dunia disabilitas, mereka udah nggak malu-malu lagi cara pakai bahasa isyarat. Itu menurut aku hal-hal yang bagus banget ya. Dan hopefully ke depannya bisa menjadi pintu juga untuk membuka kesetaraan antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Oke. Kehadiran Sunyi bisa menjadi salah satu ruang untuk bisa membantu menghadirkan kesetaraan, ya kan? Kita berbicara inklusivitas. Nah, setelah ini saya juga akan mau ngobrol ya kan dengan salah satu pegawai yang ada di Sunyi gitu, mungkin bagaimana pengalamannya dia, apa yang kemudian diharapkan dengan hadirnya ruang-ruang publik gitu, dalam arti kata mungkin kedai kopi, restoran dan lain sebagainya yang juga bisa menghadirkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas khususnya teman tuli. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Talk It's Fun. Ya,
seperti tadi mungkin sudah sedikit banyak saya sampaikan ya, Sunyi menghadirkan kesetaraan khususnya untuk teman-teman penyandang disabilitas, teman-teman tuli. Nah, bagaimana kemudian perjalanan mereka, kemudian cerita suka duka, pengalaman untuk bisa bekerja dan diterima berdampingan dengan masyarakat, para pelanggan yang datang ke kedai kopi. Sudah hadir bersama saya salah satu karyawan di Kopi Sunyi, barista juga tentunya pastinya, ada Mbak Diana. Halo. Pak. Ya. Terima kasih Mbak Diana sudah meluangkan waktunya ya di tengah-tengah bikin kopi ya. Kalau Mbak Diana sudah berapa lama kerja di Kopi Sunyi? Oke, sudah lama, hampir setengah perjalanan dari Kopi Sunyi ya. Bagaimana ketika pertama kali bekerja di sini? Mbak Diana sendiri memang punya ketertarikan, suka dengan kopi, senang membuat kopi. Oke. Kopi apa yang paling disuka? Oh. Oke. Oke. Ketika pertama kali bekerja di sini, ini tempat pertama Mbak Diana bekerja kah sebelumnya atau pernah bekerja? Oke, ada tantangan atau mungkin juga kendala ketika pertama kali bekerja di restoran yang menjadi bagian dari tempat publik atau public space? Oke, nah bagaimana kemudian di Kopi Sunyi ketika awalnya mungkin bertemu dengan pelanggan, kalau mungkin semakin kesini semakin orang semakin terbiasa, kemudian semakin punya penerimaan yang baik, bisa banyak juga yang belajar bahasa isyarat gitu.
Maaf. Maaf. Oke, artinya dengan kehadiran teman-teman tuli yang ada di sini, semakin banyak bisa menjadi jembatan untuk orang-orang di luar sana juga bisa mengenal dan belajar bahasa isyarat. Mungkin untuk yang standar-standar lebih dulu gitu ya. Nah, ada nggak mungkin ketika yang ada di sini dari mulai awalnya beli kopi jadi punya ketertarikan untuk lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi belajar bahasa isyarat karena teman-teman yang bekerja? Oke, menurut Mbak Diana sendiri semakin banyak gitu ya, mungkin kita ambil contoh seperti yang ada di Sunyi ya, tempat-tempat umum yang bisa memberikan ruang bagi teman-teman yang punya keterbatasan atau mungkin teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa lebih berkarya, untuk bisa juga menunjukkan kesetaraan dengan masyarakat lainnya. Nah, apa kemudian dampak yang paling besar yang dirasakan oleh Mbak Diana sendiri? Oke, karena punya ketertarikan dengan kopi juga gitu, apa mungkin mimpi Mbak Diana, apakah mungkin kedepannya pengen juga ya punya kedai kopi sendiri gitu? Oh, oh iya. Oke. Itu mimpi Mbak Diana sendiri. Nah, mungkin mimpi untuk kedepannya untuk teman-teman tuli lainnya, komunitas teman tuli lainnya yang dimana di satu atau bisa hidup bekerja sama dengan masyarakat lainnya, punya kesempatan yang juga sama dengan yang lainnya, dengan adanya tempat-tempat publik atau tempat-tempat umum seperti ini gitu yang bisa mengakomodir. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah berbagi. Mudah-mudahan mimpinya punya usaha sendiri, jadi bos sendiri akan segera terwujud dan pastinya sukses selalu untuk Mbak Diana. Terima kasih.
Dan setelah ini juga Talk is Fun kita masih akan kembali. Ada juga satu kedai kopi lainnya yang juga menawarkan atau memberikan ruang dan harapan bagi teman-teman yang punya keterbatasan. Nah, pastikan ada jalan kemana-mana selengkapnya di Talk is Fun. Itu dia dapat gaji pertama dia, ditanya, Halim, gajinya mau diapain? Buat beli kambing. Kan heran, kok buat beli kambing? Kurban atau gimana? Dia jawab buat kurban. Masya Allah. Jadi itu juga saya, wah ini luar biasa nih. Hai, welcome back to Talk is Fun. Masih membahas soal minuman kekinian kopi. Kali ini saya mengunjungi salah satu kedai kopi di kawasan Wijaya, Jakarta Selatan. Ada yang berbeda di kedai kopi ini, yaitu sejumlah pekerjanya merupakan penyandang Down syndrome. Mereka terlibat langsung dalam pekerjaan harian sebagai barista dengan pendampingan dari rekan barista profesional. Mereka melakukan beberapa pekerjaan mulai dari mencatat pesanan, membuat kopi, hingga mengantar pesanan ke meja pengunjung. Di Kopi Kamu ini total terdapat 10 pekerja Down syndrome. Salah satunya adalah Ikhlas yang sudah bekerja hampir 2 tahun. Ia begitu semangat dan cekatan mencatat pesanan, membuat kopi, sampai menyajikannya ke meja pelanggan. Saya belajar di Kotak 3 tahun deh. Iya, udah kerja sama. Iya, barista. Cappuccino, americano, dan black coffee. Senang juga, senang. Kenapa senang? Senang. Ada yang Pak. Oh, adanya Pak. Satu ada yang minta foto. Bisa mengelap, bisa meja, bantuin melayani juga, membuat juga. Mereka sih pada dasarnya baik, kerjanya juga bagus karena mereka sudah ada pelatihan di yayasannya Kotaknya sendiri. Tentunya kita ngedampingin mereka juga karena kan kadang-kadang mereka juga suka lupa untuk takaran-takarannya gitu. Jadi kita tetap dampingin gitu. Mereka sangat antusias sekali untuk kerja di sini karena begitu semangatnya mereka. Kadang-kadang datang juga untuk datang dari rumah ke sini itu lebih pagi udah datang. Sebelum jam kerja dia udah datang gitu. Pengalaman bertemu dan dilayani para barista ini menjadi hal yang meninggalkan kesan bagi para pengunjung. Keramahan dan kerja keras mereka dinilai memberikan suasana berbeda saat berada di dalam kafe. Kehadiran pekerja Down syndrome juga memberikan perspektif baru tentang kesetaraan. Menurut aku mereka padanya sangat ramah, sopan, tulus juga, dan mereka memberikan usaha yang terbaik sih. Mereka memberikan biar orang yang Down syndrome tuh belajar, berkembang, dan bekerja, karena kita jadi sadar setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Menurut saya Kopi Kamu Wijaya itu udah melakukan hal yang sangat baik untuk teman-teman yang pekerja Down syndrome. Terus ini juga menunjukkan kalau semua orang punya kesempatan untuk mempunyai kemampuan yang sama dan juga berkembang. Inisiatif mempekerjakan penyandang Down syndrome ini adalah kolaborasi antara Kopi Kamu dan Yayasan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down syndrome atau POTATS sejak 2023 silam. Pemberdayaan pekerja berkebutuhan khusus bagi Kopi Kamu adalah bentuk fasilitas dan dukungan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Pekerja Down syndrome di sini pun juga telah melalui pelatihan untuk mengasah kemampuan dan kepercayaan diri mereka. Terima kasih Ikhlas. Iya betul. Terima kasih. Nah, Ikhlas adalah salah satu pekerja Down syndrome yang ada di kedai Kopi Kamu ini.
Dengan diberdayakannya pekerja Down syndrome di kedai kopi kamu, ini sebagai gambaran bahwa lingkungan kerja juga bisa menjadi inklusif karena telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk memiliki pekerjaan dan berkembang, termasuk orang dengan kebutuhan khusus. Triana Mitayani, Nedi Pranendia, Jakarta. Kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Kalau lihat latarnya udah pasti ketebak saya ada di mana. Betul, ada di coffee shop atau di kedai kopi ya. Kalau ngomongin kopi memang sekarang udah jadi lahan subur banyak orang untuk mendirikan usaha gitu, untuk sebagai tempat berinteraksi, ngobrol, hangout, cari inspirasi. Nah, tapi ternyata di balik itu semua, kedai kopi ini kalau saya bisa bilang menjadi satu atau sebuah ruang yang memberikan harapan ya. Kenapa memberikan ruang dan harapan? Setidaknya bagi para penyandang Down syndrome, karena di tempat atau di lokasi saya ini adalah namanya Kopi Kamu, yang menjadi salah satu atau mungkin yang pertama kedai kopi di Jakarta yang mempekerjakan penyandang Down syndrome. Dan sudah hadir bersama saya di Talk is Fun kali ini ada owner atau pemilik dari Kopi Kamu, ada Pak Rocky. Apa kabar Pak Rocky? Baik. Terima kasih sudah mengizinkan untuk ngopi di sini. Kopinya enak. Tadi udah icip sedikit ya. Menarik Pak Rocky, kalau tadi mungkin sudah dengar juga ya. Kopi Kamu saya bilang ini adalah yang pertama, ya kan, tempat kedai kopi pertama di Jakarta yang memberikan ruang dan harapan. Kenapa dibilang harapan? Karena harapan bagi para penyandang Down syndrome untuk bisa memberikan kesempatan mereka tidak hanya berinteraksi, tapi juga bekerja, memberikan kesempatan mereka itu. Jadi sebenarnya konsep awal ini tuh gimana? Kenapa Pak Rocky? Awalnya bekerja sama dengan ini ya, dengan Down syndrome. Sebetulnya lebih apa ya namanya? Tidak sengaja juga sih. Pertemuan pertama saya dengan mereka ini terjadi di suatu acara gitu. Dari Yayasan Potats, Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome, mereka buka booth di situ, di mana mereka jualan kopi. Dan anak-anak ini kerja di situ. Maksud ya bikin kopinya kan. Saya coba untuk beli sekali dua kali. Nah, terus saya tanya ke orang tuanya, kan kalau saya mau beli lagi harus kemana sih? Saya dapat jawaban bahwa mereka tidak punya tempat, bahwa itu hanya event saja, hanya sekali-sekali. Jadi di situ saya spontanitas saya tawarkan, ini sayang sekali anak-anak ini sudah punya talenta, sudah terlatih, kalau tidak punya tempat untuk berkarya, kasihan. Bagaimana kalau bekerja di tempat saya saja, saya punya kedai kopi, begitu. Anak-anak kerja aja tempat saya. Dan dari situ mereka senang dengan ide saya, mereka setuju, artinya akhirnya kita mulai. Oke. Dengan adanya keterbatasan tentunya yang mereka punya, para penyandang Down syndrome, pada saat itu seberapa firm atau mungkin ada keraguan bisa nggak sih sebenarnya, karena kan kalau itu bukan event ya kan, tapi kan ini kan memang ada usaha yang setiap hari berjalan, ada pelanggan di sana gitu. Ada sempat keraguan itu nggak sih Pak? Kalau dari saya pribadi itu firm dalam arti keraguan bisa atau enggak itu sudah bukan jadi masalah untuk saya. Namanya keterbatasan Down syndrome, sesekali barangkali bisa ada kekurangan, tetapi untuk saya justru yang paling penting adalah dari kami memberikan kesempatan, kemudian dari masyarakat atau khususnya pelanggan kami itu juga harus belajar untuk menerima kekurangan itu. Jadi nggak ada lah kalau keraguan, memang tekadnya udah ke situ. Kalau Kopi Kamu kan mungkin dari tahun 2010 ya Pak ya? Kurang lebih. 2010. Nah, teman-teman ini dari Down syndrome ini mulai
aktif bekerja di sini sebagai barista 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Oke. Nah, masih ingat ya sih Pak momen ketika mereka hari pertama atau mungkin di minggu-minggu pertama mereka ke sini gitu. Gimana gambaran suasananya pada saat itu? Ya tuh, nah ketika mau mulai gitu ya kan orang tuanya sudah grogi. Ini anak-anak bisa nggak? Orang tua udah tanyain. Yang ragu malah bukan justru yang punya kopi ya, justru orang tuanya. Orang tua. Jadi orang tua tanya, Pak Rocky ini boleh kami nungguin nggak sih untuk awal ya? Saya bilang, aduh kalau nungguin jangan. Saya kasih ruangan untuk nunggu deh. Oke. Karena salah satu misinya adalah supaya mereka itu lebih mandiri. Artinya karena mereka disabilitas, kan mereka hampir selalu ditunggui orang tua. Jadi justru dengan bekerja di tempat kami ini salah satu cara mereka belajar untuk bisa pelan-pelan lepas dari orang tua. Jadi nunggu di ruang sebelah aja deh, nanti saya kasih ruang. Oke, jadi orang tuanya sebisa mungkin nggak kelihatan. Oke, ada berapa Pak teman-teman Down syndrome di sini sekarang? Sekarang total ada 10. Oke. Kami mulai dulu di 2023 itu dengan 6 orang, kemudian jadi 7 orang, hingga sekarang jadi 10 orang. Oke, kalau kita ngomongin soal pengalaman bekerja sama atau melibatkan teman-teman dari penyandang Down syndrome ini kan 2 tahun berjalan ya Pak ya? Desember ini mau 2 tahun. Selama perjalanan 2 tahun ini, apa yang menurut Pak Rocky gitu ya, melihat momen yang paling membekas, yang paling menyentuh bersama mereka? Mungkin ada 2 ya. Kebetulan dua-duanya menyangkut ketika gajian. Oh iya. Jadi waktu itu ada salah satu yang dia menerima gajinya dia, terus ditanya, ini yang dari angkatan pertama nih, dia tanya, gajinya diapain? Oh, mau disimpan. Disimpan buat apa? Dia jawab, mau buka kedai kopi sendiri. Oh iya. Jadi buat saya itu sesuatu hal yang membanggakan ya, karena dia bisa punya mimpi dan dia sadar untuk meraih itu dia harus nabung. Itu kan luar biasa ya. Satu lagi ketika salah satu anak yang lain, kalau ini kebetulan dia batch kedua yang gabung, jadi belum setahun lah. Waktu itu dia dapat gaji pertama dia, ditanya, Alim, gajinya mau diapain? Buat beli kambing. Kan heran, kok buat beli kambing? Kurban atau gimana? Dia jawab buat kurban. Masya Allah. Jadi itu juga saya, wah ini luar biasa nih. Gaji pertama dia loh. Ditanya buat apa? Buat kambing, untuk apa? Untuk kurban. Jadi 2 momen itu sangat membekas untuk saya. Oke. Dari tadi saya perhatikan gitu ya Pak Rocky, kalau kita coba untuk elaborasi bagaimana tempat kedai kopi ini bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman Down syndrome gitu ya, Pak Rocky selalu berkaca-kaca. Kenapa Pak? Maksudnya mengapa secara kebatinan ini mungkin apa ya, salah satu bagian atau perjalanan yang cukup sensitif gitu? Wah nih sorry nih. Entah ya, nomor 1 saya sendiri memang emosional, memang cengeng tanda kutip. Tapi kesempatan kami berinteraksi dengan mereka sudah 2 tahun ini, mereka sangat inspiratif, membuat kami juga lebih apresiasi terhadap apa yang kita miliki, terhadap hidup. Kebetulan saya berkantor bersebelahan dengan kopi kamu ini, jadi pembawaan mereka yang selalu riang itu menjadikan hiburan dan kekuatan untuk saya pribadi. Karena
ketika ada masalah pekerjaan, masalah kantor, tinggal ke kopi kamu, lihat ketemu mereka, ngobrol sebentar, lihat mereka senyum, lihat mereka menyapa saya, lihat mereka interaksi dengan teman-teman barista lain atau dengan pelanggan, itu memberikan kekuatan, semangat untuk saya. Oke, dan ini juga berdampak kalau kita lihat tidak hanya untuk penerima masyarakat, tapi ke teman-teman Down syndrome ini, kesempatan yang diberikan, apa mungkin perbedaan atau perubahan lah saya bilang ya, perubahan yang paling terlihat ya ketika mereka diberikan kesempatan yang berdampak mungkin kepada kemandirian mereka, kepercayaan diri mereka, kemampuan mereka gitu. Oke. Pertama dari kemampuan mereka bersosialisasi, kemampuan mereka berkomunikasi, kosakata mereka bertambah, rasa malu itu berkurang. Misalnya ya, ada dulu salah satu barista kami yang Down syndrome, kalau dulu di rumah ada tamu datang, dia ngumpet, malu. Kalau sekarang, dia ketemu orang itu setiap pagi dia datang, bukan cuma kami yang disalami, assalamualaikum, tapi satu-satu pengunjung disalamin, assalamualaikum, saya Arik. Dan kalau ada tamu ke rumahnya, dia bilang selamat datang, mau minum apa, dibuatin minum di rumah juga. Jadi perkembangan itu untuk yang kami lihat setiap hari itu luar biasa. Oke, so heartfelt buat saya, insightful dan juga thoughtful pastinya. Kita tidak, kalau saya pribadi ya harapannya ke depannya ini mungkin menjadi yang pertama, tapi kita ingin ada kopi kamu atau mungkin tidak hanya kedai kopi, tapi ruang usaha lainnya yang juga bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya keterbatasan untuk juga punya tempat yang sama atau posisi yang sama seperti kita gitu. Tapi melalui ini kita melihat bahwa mereka bisa loh, ya kan? Itu yang paling tidak kita lihat dan kita yakini itu ya. Terima kasih, thank you for sharing. Sukses untuk coffee shopnya. Mudah-mudahan bisa menambah teman-teman yang ingin bekerja di sini juga, punya manfaat, impactful juga ya Pak Rocky ya. Sekali lagi terima kasih sudah berbincang berbagi bersama kami di Talk is Fun CNN kali ini. Terima kasih Mbak Tiffany. Di coffee shop sekarang banyak banget gitu. Kayaknya sekarang tantangan utamanya sih di hulunya. Kayaknya ya. Jadi gimana caranya kita dapat source yang aman, terus juga kualitasnya juga yang terjaga gitu. Kembali lagi di Talk is Fun. Kebiasaan ngopi kini bukan lagi sekedar rutinitas menikmati kafein dan identik dengan orang tua saja. Tren ini menjelma menjadi gaya hidup baru di kalangan anak muda. Kebiasaan ngopi perlahan berubah menjadi rutinitas wajib di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Bukan hanya untuk menghalau ngantuk, tapi juga sebagai starter untuk memulai aktivitas. Kafe-kafe bermunculan dengan konsep unik, mulai dari industrial hingga minimalis, menyasar gaya hidup generasi digital. Di berbagai kota besar maupun daerah, kedai kopi tak pernah sepi dari aktivitas anak muda yang datang untuk bekerja, bertemu teman, atau sekedar membuat konten. Tapi nggak cuma kedai-kedai aja loh, kini kopi sepeda juga banyak bermunculan, yang semakin mudah dijangkau oleh pencinta kopi. 2-3 kali sehari sih. Setiap hari pasti minum sih. Setiap hari pasti minum. Kalau dibilang sering kayaknya nggak sering, tapi beberapa kali kalau lagi pengen ngopi biasanya ngopi. Setiap hari mungkin. Biar nggak ngantuk sih Mbak, biar semangat gitu. Itu salah satu cara aku buat ngebangunin diri gitu. Kalau saat pengen ngopi biasanya selain
lagi nongkrong sama teman-teman, tapi juga kalau lagi pengen fokus kerjain sesuatu. Biar gak stres, kadang juga biar gak ngantuk sih pas malam-malam gitu. Yang sering saya pesan biasanya kopi hitam sih ya, americano biasanya, sama cold brew sih itu. Kopi susu sih latte atau kopi susu gula aren. Kopi apa aja yang penting dia nggak terlalu manis kayak latte, kalau nggak americano itu oke. Biasanya americano gitu, karena saya suka yang pahit gitu kan. Kalau misalkan ada susunya, takutnya gak ngaruh sama kafeinnya tuh kurang. Per kopi kemungkinan 20-30 ribu, jadi kurang lebih ya 90 ribu satu hari gitu ya. Kan minum kopi itu kayak 2 kali kalau weekdays, kalau misalnya weekend karena biasanya ke coffee shop gitu paling 40 sampai 60 ribu. Mungkin kalau budget tiap hari kayak nggak ada, tapi budget per bulan paling dipatokin kayak ya around 200 sampai 300 ribu mungkin. Kemungkinan sebulan tuh bisa sampai 150 ribu. Oke, masih bersama saya Tiffany Raizama di Talk is Fun. Kalau kita ngomongin soal kopi ya, kalau sekarang tuh mungkin coffee as a lifestyle. Jadi apapun bentuknya, dimanapun gampang banget cari kopi dengan harga yang variasinya, ya kan? Nah, termasuk di tamu saya yang berikut ini yang sudah mungkin malah melintang di dunia perkopian Indonesia. Ada Mas Irfan Helmi, co-founder dari Anomali. Hai Mas. Halo, makasih banyak udah ngajak ngobrol. Siang-siang seger banget langsung ngeliat begini ya. Kopi di depan, panas soalnya ya. Kita ngomongin soal kopi, ya kan? Kopi as a lifestyle sekarang. Kayaknya orang nggak ada hari tanpa kopi, ya kan? Kalau dulu mungkin orang ya kopi cuma di rumah atau di kantor gitu. Kalau sekarang kan kayak apapun kopi bentukannya, ya kan? Tapi buat ngelihat tren dunia kopi atau coffee shop di Indonesia gitu, gimana ngeliat perkembangan ini? Apa sih sebenarnya tantangan di industri ini? Kalau tantangan sekarang ini nih ya, mungkin setahun 2 tahun terakhir sih sebenarnya sih Mbak Tiffany. Kita ngelihat kalau lebih ke hulu sebenarnya yang utama. Oke. Jadi karena banyak banget yang buka dan bisa dicari gitu berapa investasi dari VC, dari PE, investor-investor gitu ya ke hilir ya, ke hilirnya kopi ya. Jadi coffee shop sekarang banyak banget gitu. Kayaknya sekarang tantangan utamanya sih di hulunya. Kayaknya ya. Jadi gimana caranya kita dapat source yang aman, terus juga kualitasnya juga yang terjaga gitu. Karena di mana kejadian tuh kalau misalnya ada dalam tanda kutip ya berebutan gitu ya di hilirnya kan pengen kopi Indonesia, karena kopi Indonesia ini rasanya memang benar-benar unik, otentik ya. Unik banget dibandingin sama kopi dari luar negeri karena memang keberadaan kita lah kepulauan, apalagi kopi dari Sumatera Aceh, belum lagi dari mana-mana yang lain gitu, itu memang punya satu karakter sendiri gitu. Sekarang bayangin yang minta itu banyak sekarang, iya kan, jumlahnya tuh bisa sampai satu brand aja udah sampai ada yang sampai lebih dari 1000 cabang. Nggak mungkin cuman punya di bawah 10 atau di bawah 5 kan? Iya, jadi memang sekarang tantangannya tuh kayak ke resource ke sana. Resource ke sananya ya. Tapi tantangan juga nggak buat orang-orang yang pelaku bisnis ya, coffee shop di industri kopi gitu ya, dengan lihat sekarang banyak banget, aku bilangnya kompetitor dong. Apa-apa. Iya kan, kompetitor. Di satu sisi variasinya lebih banyak untuk konsumen, ya kan, untuk memanjakan dan preferensi untuk lidah konsumen. Tapi buat yang pelaku bisnisnya, ya udah saingannya juga makin banyak, apalagi kopi di bawah 10.000, ya kan sekarang tuh banyak banget yang gerobakan di depan kantor, di pinggir jalan gampang banget. Sementara harus bersaing di coffee shop yang mungkin sedikit lebih fancy, ya kan? Gimana Mas? Seru nih, karena kalau kita ngeliat kompetisi itu ada 2 makna sebenarnya buat Anomali Group ya. Karena kita ada satu anak perusahaan juga yang namanya Indonesia Coffee Academy. Nah ketika ada kompetitor lah bisa dibilang, kita si Indonesia Coffee Academy itu menganggapnya bukan kompetitor, tapi calon klien. Untuk barista-baristanya itu benar-benar kita on board ya, dalam courses, ada barista course, training ada roasting gitu ya? class dan sebagainya gitu. Tapi put that aside misalnya, balik kita ke kompetisi as in produk misalnya ya. Menurut aku sekarang setiap, mungkin kedengarannya klise, tapi setiap brand itu tuh udah punya marketnya masing-masing. Karena bedanya gini, serunya nih ya, aku coba pengen tanya, kalau makan makanan asin ya, main course ya, yang sama
untuk makan siang yang sama setiap hari. Kira-kira bosan nggak? Bosen. Kayak nggak ada variasi di lidah aja kan? Oke, sekarang aku tanya lagi ya. Setuju nggak kalau misalnya orang yang memang penyuka kopi ya, coffee connoisseur, itu malah minta kopi yang sama di pagi hari itu dari brand yang sama, tipe kopinya yang sama. Kebayang nggak maksudku? Iya. Itu kayak aku kalau misalnya mau bangun pagi misalnya atau teman-teman yang lain, kita juga cash market juga, malahan nggak keberatan kalau maunya malah kopi yang sama setiap hari gitu. Jadi satu memang kita punya marketnya masing-masing. Nah sekarang tantangannya bagaimana kita menjadi berbeda dan betul-betul dianggap berbeda oleh konsumen. Jadi challenge juga ya buat lebih ada pengembangan lagi ya kan, variasi lagi, dan ya semakin banyak artinya memang Indonesia punya kualitas yang oke kan. Betul. Kalau kita ngomongin soal tantangan lagi, tadi mungkin di awal kan Mas Irfan udah sampein di hulunya, ya kan kita tahu bahwa biji kopi Indonesia adalah komoditas unggulan. Yes. Tapi bukan hanya karena persaingan yang semakin ketat, tumbuh coffee shop atau apapun itulah ya bisnis kopi ini, tapi juga bagaimana komoditas unggulan ini bisa ada di long term. Ya. Ngelihat itu nggak di Indonesia? Sangat melihat. Okay. Cuman ada yang perlu kita lakukan. Nah, long term itu tuh nggak akan tercapai ya kalau kita hanya percaya sama satu varietas kopi saja, contohnya ya. Okay. Atau yang kedua, kopi itu harus dari ketinggian tertentu saja, gitu, nggak mau karena kualitasnya berbeda dan sebagainya gitu. Nah, inovasi itu yang kita butuhin. Inovasi yang pertama yang sekarang di depan mata itu kita membuka spesies pohon kopi, maaf yang ngomongnya spesies pula ya, berat banget ya, siang-siang gitu ya, ngomonginnya spesies. Cuman sekarang kopi itu kalau di dunia itu kan terkenal kan Arabica sama Robusta, ya kan kayaknya that's it gitu. Padahal tuh ada banyak varietasnya. Ada Stenophila yang paling sekarang tuh lagi diomongin sama, aku juga baru beberapa waktu lalu belajar karena kita punya ancaman kalau kopi itu akan scarce, akan punah bahkan 2050. Oh iya? Risetnya banyak banget. 25 tahun lagi? It's browsable, very browsable. Cari aja udah, kopi akan punah gitu. Coffee extinct 2050 itu akan keluar riset-risetnya banyak banget. Tapi kita perlu tahu itu sekarang. Kita perlu punya rasa takut. Supaya bersiap-siap. Iya. Kalau nggak punya harus takut, dilakuin supaya nanti 2050 itu bukannya kan. kabur, tapi ya kita bersiap ya supaya kita nggak kejadian yang kita anggap itu sebagai kemungkinan terburuk gitu, menjadi risiko. Apa tuh salah satu sih beberapa varietas atau spesies pohon yang sebelumnya tuh tidak tersentuh, tidak terjamah oleh industri kopi, sekarang harus terjamah. Yang low hanging fruit itu Liberica, yang ada di Kalimantan misalnya. Kalau kita ngomongin soal kopi, mungkin dulu orang kalau habit atau kebiasaan mereka ngopi warkop gitu ya, di warung-warung kopi pinggir jalan, atau lucu banget kalau kita ngeliat tuh kalau di sekitaran selatan banyak sekali abang-abang Starling pakai sepeda keliling gitu ya, pakai kopi sachet. Terus abis itu coffee shop yang mungkin harganya sekitar 20 ribuan, sampai kopi yang di coffee shop yang lebih lebih banyak orang bisa duduk nyaman, pakai AC segala macam. Nah, artinya si kopi ini juga akan terus berkembang. Nah, gimana ngebaca atau prediksi untuk ngelihat tren kopi ke depannya? Akan ada apa lagi? Wah, berat nih, kita bukan nujum nih sebenarnya, nggak ada ilmu nujum lagi, kurang nggak kuliah itu lagi. Cuman kalau ngelihat nggak expert juga sih, kita tukang kopi aja nyebutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat baca beberapa teman-teman ya, ini banyak belajar juga sebenarnya, banyak dari teman-teman baik di hulu maupun di hilir. Kita lihat kalau kayaknya ada pola, ada pattern. Nah, kita ngebaca pattern yuk. Pattern yang pertama itu bagaimana supaya kopi itu betul-betul fully accessible. Oke. Dengan ada convenience, mungkin ada permisif mungkin kualitasnya nggak perlu specialty amat misalnya, karena aksesibel banget, harganya juga murah banget, tersebar di mana-mana gitu ya, mungkin ya. Nah itu satu kutub tuh, satu polarisasi di sisi selatan misalnya. Kalau kutub yang satu lagi di utara nih yang ekstrim nih ya, dia benar-benar pokoknya harus experience abis. Lo kalau buru-buru jangan di tempat gue, gitu kesannya gitu kan. Bener-bener masuk ruangan, ya kan, masuk ruangan dulu, di brewing secara perlahan dan sebagainya. Bahkan ada yang menjual sesi itu kan per orangnya mulai dari 500 ribu, ada yang sampai 1 juta per orang gitu ya.
ada yang ke arah situ. Kita ngomongin bener-bener ekstrim to the ekstrim dulu ya, si kutub utara sama si selatan dulu. Nah, kita ngeliat pattern itu tuh ada. Nah, tapi juga ada coba yang ngisi sebenarnya. Ada coba yang ngisi bahwa logikanya gini, oh ternyata yang dilakukan sama yang kutub selatan ini nih, ini nggak ada yang salah nggak ada yang benar ya, kan semuanya marketnya beda-beda. Ternyata dia tuh jalan pikirnya bener nih, karena pengen supaya kopi-kopi kita tuh makin accessible, supaya orang makin banyak yang bisa menikmati kopi, ya kan? Nggak kopi yang misalnya pilihannya cuma satu, sachet aja. Walaupun sachet itu nggak salah juga, tapi kalau opsinya hanya sachet, kayaknya kurang seru ya, gitu kan? Nah, ini ngomongnya supaya aman nih ya. Nggak, aku juga minum kopi sachet juga kadang-kadang gitu kan. Tapi kita ngeliat kalau ada semakin banyak opsi, yang diuntungkan tuh pasti customer. Nah, makanya kita ngelihat inovasi-inovasi untuk bisa menghadirkan kopi-kopi yang aksesibel ke market. Aku nyoba nyebut brand lain nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa lagi ya. Contohnya kayak Jago misalnya, yang tadi pakai sepeda dan sebagainya gitu kan. Itu juga berusaha untuk aksesibel banget kan. Bayangin belum masuk ke coffee shopnya aja, udah ada pakai sepeda yang lebih gampang ditemuin, dia ada di mana-mana kan. Bener. Ini di luar tren kopi atau segala macam, masih ini debatable ya Mas. Kopi, ada yang bilang, jadi yang mana sih yang kopi beneran itu gitu, yang beneran kopi tuh, kalau kopi saja tuh kopi beneran atau bukan, kopi yang murah tuh beneran kopi atau bukan gitu. Jadi kalau kopi tuh harus yang mahal, karena emang kopi itu biji kualitasnya premium lah, unggulan dan segala macam. Kalau aku kita nggak, kalau kopi beneran ya yang ingredientsnya kopi, technically itu adalah dari biji kopi. Jangan dari ranting kopi terus bikin jadi ekstra kafein, jadi dikasih nama kopi lah ya, which is technically itu part of coffee tree ya. Tapi kalau menurut aku kopi beneran tuh as long as itu bener-beneran dari biji kopi, mau itu kualitasnya itu seperti apa, itu adalah kopi beneran. Itu adalah kopi ya? Orang yang sama, ya. Aku sih sebenarnya contoh sendiri ya, cuman aku yakin nggak sendirian gitu. Kita yakin kalau aku pagi-pagi mungkin minumnya kopinya yang bikin melek. Sore-sore mungkin agak santai. Terus kemudian kalau aku pergi keluar kota misalnya yang nggak ada privilege minum kopi yang kayak gimana gitu, ada kopi saset. Ya emang kenapa gitu, minum aja kopi saset. Jadi memang benar-benar experience orang itu sebenarnya kaya gitu per orang. Gak ada orang yang tiba-tiba, gue raja nih ya, gue gak bisa nyentuh kopi tipe apa gitu misalnya. Aku rasa market gak ke sana sih, dan mudah-mudahan behavior orang gak gitu. Jadi semuanya itu harus punya, dan aku berharap semuanya itu punya segmennya masing-masing. Kita bisa tanpa membunuh satu sama lain tuh bisa hidup bareng-bareng. Thank you for sharing insights Mas Irfan, sukses terus. Mudah-mudahan kopi, bisnis kopi ini akan sustain ke depannya, ya kan. Khususnya juga di hulunya harus diperkuat supaya di hilirnya juga semakin kaya lagi ya. Setuju banget. Makasih banyak undang-undang diskusi ya. Siap, thank you banget Mas Irfan.